Halo guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Dr. X. Jadi pada kesempatan kali ini Dr. X akan menjelaskan kembali ya, atau kita berdiskusi saja tentang apa itu bilangan prima gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman sudah belajar ini, banyak yang dari teman-teman pasti sudah belajar apa tentang yang dimaksud dengan bilangan prima. Karena ini merupakan pelajaran yang basic dalam matematika gitu. Nah, kalau kita ambil dari literatur baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai tingkat yang advance gitu, yang lebih lanjut, definisinya kurang lebih sama gitu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi maksudnya sama. Nah, di sini Dr. X akan tuliskan lagi. Jadi di sini secara sederhana bahwa bilangan prima itu adalah bilangan bulat gitu ya. Bahwa ini adalah bilangan bulat setelah angka 1. Lah, kenapa angka 1 tidak masuk bilangan prima? Nah, itu nanti ada ceritanya, nanti Dr. X jelaskan. Yang hanya bisa dibagi habis dengan angka 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Jadi habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri gitu ya. Jadi clue-nya adalah habis angka 1 dan dirinya sendiri begitu ya. Nah, bilangan prima itu terdiri dari prime numbers gitu ya. Saya tuliskan gini aja. Bilangan prima. Terhapus. Jadi bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 17 gitu, dan seterusnya gitu ya. Semakin ke arah besar, angkanya semakin besar, maka semakin jarang dan semakin sulit diidentifikasi. Oke, jadi semakin jarang dan semakin sulit diidentifikasi gitu ya. Kenapa kok semakin sulit diidentifikasi? Ya, kalau kita lihat contoh bilangan yang bukan bilangan prima adalah 4 gitu ya. Bilangan 4 merupakan perkalian, kalau kita faktorkan merupakan perkalian antara 2 dan 2 gitu ya. 2 dikalikan 2. Terus angka 6 gitu ya, misalkan ini juga tidak termasuk dalam bilangan prima. Ini merupakan perkalian antara angka 2 atau bilangan 2 dan angka 3 gitu ya. 10 gitu ya, perkalian antara 2 dan 5 gitu ya. Misalkan agak besar lagi, misalkan 30 gitu ya. 30 kalau kita faktorkan merupakan perkalian antara 2 dikalikan dengan 15 gitu ya. 15 masih kita bisa faktorkan lagi, perkalian antara 3 dan 5 gitu ya. Jadi semakin besar sulit diidentifikasi, itu berarti kalau teman-teman punya angka yang sangat besar, katakanlah 5.731.000 gitu, apakah bilangan prima ya? Jadi teman-teman harus memfaktorkan seperti ini gitu. Kalau manual ya, kalau pakai komputer jauh lebih mudah gitu ya. Kalau manual seperti ini, jadi bisa dibayangkan banyak sekali. Jadi urutannya akan sangat banyak. Jadi semakin sulit diidentifikasi. Nah, bilangan prima yang paling besar itu ditemukan tahun 2018. Bisa dibayangkan jumlah digitnya adalah 24 juta digit gitu ya. Bisa dibayangkan itu 24 juta digit itu ditemukan tahun 2018 gitu ya. Nah, kalau kita telaah lebih detail lagi, bilangan prima itu kalau kita gambarkan dalam bentuk matriks, kalau teman-teman punya kelereng begitu ya, yang bisa disusun begitu ya, itu matriks yang dibentuk dari bilangan prima itu matriks 1 dimensi. Contoh begini. Contoh angka 2, kalau kita anggap aja kita punya kelereng 2, kalau kita susun begitu ya, maka urutannya akan kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ini merupakan angka 2, jadi disusun berjejer begitu ya.
Angka 3 juga seperti itu kurang lebih. 1, 2, 3, jadi angka 3. 5 juga sama gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1. Ini 5. 7 juga sama gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini betul enggak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 7 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga terlihat di sini matriksnya adalah matriks satu dimensi gitu ya. Matriks satu dimensi. Jadi bentuknya matriksnya 1, barisnya 1 dikalikan dengan kolomnya n begitu ya. Jadi bentuknya satu dimensi. Sedangkan bilangan yang bukan prima, contoh 4 gitu ya. Kalau kita gambarkan, kita punya kelereng 4 gitu, kita bisa susun seperti ini. 1, 1, 1, 1. Ini adalah 4 gitu ya. Meskipun kita bisa juga menyusunnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Nah, ini 4 juga bisa. Tapi angka 2 tidak bisa disusun seperti ini. Angka 3 juga tidak bisa disusun seperti itu. Angka 5 juga, 7 juga, dan bilangan prima yang lain. Jadi matriksnya satu dimensi. Contoh angka 6 gitu ya. Angka 6 bisa kita susun seperti ini. Oh, ini 9 ya. Ini 9. Mohon maaf. 6. 6. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, 9 gitu ya. Bentuknya mirip nih. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, 9 gitu ya. Jadi bisa atau dapat disusun dalam matriks 2 dimensi gitu ya. Nah, kalau bilangan prima enggak bisa seperti ini. Ini seperti sini enggak bisa. Seperti matriks 2 dimensi juga enggak bisa gitu ya. Oke. Terus tadi balik lagi, kenapa kok angka 1 enggak masuk dalam bilangan prima begitu ya? Karena jadi balik lagi ke sini. Bahwa bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1. Jadi bilangan sendiri atau maksudnya adalah ya bilangan itu sendiri dan angka 1. Angka 1 itu merupakan bilangan yang lain begitu ya. Contoh ini tadi 2 itu habis dibagi 2 dan 1 gitu ya. Angka sendirinya 2, angka yang lain 1. 3 juga sama, habis dibagi dengan 3 itu dia sendiri dan angka 1 adalah angka yang lain gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan angka 1 dirinya sendiri itu adalah ya angka 1. Sedangkan angka 1 yang di sini harusnya adalah bilangan yang lain, bukan bilangan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi dirinya sendiri dan angka 1 merupakan bilangan yang sama gitu ya. Bisa dipahami? Sehingga angka 1 itu tidak dimasukkan sebagai bilangan prima gitu ya. Jadi tidak dimasukkan sebagai bilangan prima, dikecualikan gitu ya. Meskipun kalau kita berargumen dirinya sendiri dan angka 1 itu kan ya sama, ya 1 ya 1, ini 1 gitu ya. Nah, cuman yang dimaksud dengan angka yang 1 di sini adalah itu merupakan bilangan yang lain selain dari bilangan dirinya sendiri gitu ya. Oke. Gimana? Sudah paham? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.